Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2316 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Amos pasal 9 ayat 11 sampai ayat 15. Di bawah perikop janji mengenai keselamatan. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap bahwa semua ada waktunya Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan melihat bagaimana Tuhan sangat geram dengan kelakuan umat Tuhan yang sangat jahat. Mereka melukai hati Tuhan dengan perbuatan mereka, menyebabkan Tuhan murka kepada mereka. Karena kejahatan yang mereka lakukan, Tuhan mendatangkan hukuman bagi umat Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Tidak selamanya Tuhan menghukum umatnya. Amin. Ada waktunya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Apa yang akan Tuhan pulihkan? Yang pertama, perhatikan. Tuhan akan memulihkan pondok Daud yang roboh, akan Tuhan dirikan kembali. Amin. Perhatikan ayat 11, saudara. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu pondok Daud? Pondok Daud itu adalah tempat di mana Daud 3M. Memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pondok Daud itu di mana Daud senang datang kepada Tuhan. Dia datang memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia melakukan semua perintah Tuhan. Dan di dalam pondok Daud itu, Daud banyak mendengar firman Tuhan, apa yang harus Daud lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Rupanya setelah Daud, pondok Daud itu sudah tidak ada. Sudah tidak lagi dilakukan oleh generasi selanjutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal pondok Daud itu adalah kunci sukses dari pemerintahan, dari kehidupan Daud. Saudara, kalau saudara mau sukses, mau diberkati Tuhan, saudara harus bangun pondok Daud. Saudara harus memuji, menyembah, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupanmu. Maka saudara akan melihat, saudara akan seperti Daud, menang dalam setiap pertempuran. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pondok Daud itu adalah tempat di mana Daud sangat senang berada di pondok Daud itu. Dia banyak menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Pondok Daud itu adalah tempat di mana Daud terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar dari Daud bagaimana Daud diberkati Tuhan, keturunannya juga diberkati. Karena Daud memiliki hubungan pribadi yang sangat intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati Daud dengan luar biasa. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara harus seperti Daud, punya hubungan pribadi yang sangat dekat, lekat, erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Daud. Demikian juga Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pondok Daud itu yang roboh akan didirikan kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tadinya saudara sangat aktif, saudara sangat-sangat dekat dengan Tuhan, tapi silau ketika menerima berkat Tuhan, lupa dengan si pemberi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupanmu saat ini hancur karena saudara sudah tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Sudah mulai goyang dalam kehidupan, baik rumah tangga, baik di dalam usaha, dalam pekerjaan saudara, sudah mulai goyang. Saudara, firman Tuhan ini katakan, kalau kita datang kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Amin. Saudara perhatikan, yang pertama kali Tuhan akan pulihkan, ya pondok Daud. Amin. Tuhan mau saudara datang kepada Tuhan. Yang tadinya saudara rajin, lalu saudara diberkati, saudara lupa Tuhan, dan saudara goyang saat ini. Dan saudara ingin sekali dipulihkan. Saudara dengar ini baik-baik. Bangun mesbah dalam hidupmu. Bangun kembali hubungan dekat dengan Tuhan. Saya percaya saudara, di saat saudara membangun kembali hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Amin. Haleluya. Tidak peduli seberapa hancur keadaanmu saat ini, tapi saya percaya ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Amin. Haleluya. Saudara bersyukur kalau saudara ditegur melalui pergumulan hidup yang berat. Saudara bersyukur karena dengan adanya teguran itu saudara diselamatkan. Saudara akhirnya kembali kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau, kita semua selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, apa yang akan Tuhan pulihkan? Tuhan akan memulihkan keadaan umat Tuhan. Amin. Mereka yang terusir dari tanah mereka, mereka akan kembali ke tanah mereka sendiri. Saudara perhatikan ayat 12 dan ayat 13. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru
dan segala bukit akan kebanjiran. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan umat Tuhan. Amin. Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Haleluya. Mereka yang tadinya terusir, saudara, bangsa yang dikasih Tuhan, tetapi karena mereka lupa Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum mereka sehingga mereka terusir dari tanah mereka sendiri, tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka terusir menjadi budak, mereka dijajah, mereka yang disebut anak-anak Tuhan tetapi mereka direndahkan karena kesalahan mereka. Mereka diperbudak di tanah orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang, tidak selamanya Tuhan menghukum umatnya. Ada saatnya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Amin. Haleluya. Sehingga mereka yang terusir, mereka kembali lagi ke tanah mereka. Haleluya. Mereka yang tadinya kalah, mereka yang tadinya tumbang, mereka yang tadinya mereka jadi budak, mereka diberikan kemenangan. Amin. Mereka yang tadinya diperbudak sekarang jadi tuan. Haleluya. Mereka akan menikmati hasil-hasil panen dari tanah mereka sendiri. Apa yang mereka tanam, oh haleluya, mereka diberkati sampai kebanjiran. Artinya sampai berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pemulihan Tuhan itu terjadi kepada kita gerejanya. Amin. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Kalau saat ini mungkin rumah tanggamu sedang goyah, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua mulai terjadi satu tantangan yang berat. Saudara percayalah bahwa ada waktu Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Yang harus saudara lakukan pertama kali, saudara, datang cari Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Jangan ada masalah lari ke orang tua, lari ke saudara, keluarga saudara. Saudara tidak akan menemukan solusi di sana. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Asalkan saudara datang kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, apa yang akan Tuhan pulihkan? Yang ketiga, saya menangkap di sini bahwa Tuhan akan memulihkan umat Tuhan yang tadinya mereka sangat-sangat lemah. Mereka akan menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Perhatikan ayat 15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan akan apa? Tertanam. Artinya mereka akan menjadi umat yang kuat. Haleluya. Mereka tidak akan tercabut lagi. Mereka tidak akan terusir. Mereka tidak akan lagi diperbudak. Tidak akan. Mereka akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara dipulihkan keadaan saudara, saudara akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara akan menjadi orang yang kuat. Amin. Saudara akan tertanam. Oh haleluya. Seperti pohon yang berakar kuat. Dia bertumbuh saudara. Apapun yang terjadi pada pohon itu, mau badai selama dia tertanam kuat ke bawah saudara, berakar kuat, mau angin badai menerpa dia, pohon itu akan tetap berdiri tegak. Amin. Saudara, karena dia tertanam kuat. Saya percaya kalau saudara dan saya tertanam kuat dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan,
Mau seberapa besar pun badai yang menghantam saudara, saudara tidak akan goyah. Karena saudara tetap kuat di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita buat pondok Daud itu, tempat di mana kita memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Di saat itu Tuhan akan memulihkan keadaan kita yang tadinya terpuruk. Sekarang Tuhan angkat, Tuhan promosikan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Amin. Saudara akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Akan ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan menghantam saudara. Tapi saudara akan tertanam kuat. Saudara tidak akan goyah. Karena Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua. Bahwa semua ada waktunya. Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Bapa di surga, Hamba berdoa berkati semua pendengar. Dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan Hamba berdoa, biarlah semua pendengar dimanapun mereka berada, semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Batam. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.